Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Dinda Faras Kinanafsi. Pada kesempatan kali ini kita bakal bahas salah satu aplikasi finansial teknologi yang banyak banget dipakai oleh masyarakat Indonesia, yaitu Dana. Nah, nanti kita bakal bahas kelebihan-kelemahannya, fitur-fiturnya, agen dan mitranya, pokoknya banyak deh. Tapi sebelum itu, Dinda mau kenalin dulu nih teman-teman Dinda yang bakal bantu bahas terkait aplikasi Dana ini, yaitu ada Tari, Ika, Via, Ibnu, dan juga Fadol. Oke, nggak usah lama-lama, daripada penasaran kan, langsung aja kita ke materinya. Hai semua, kali ini aku akan jelasin ke kalian tentang aplikasi Dana. Dana merupakan layanan keuangan digital yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Aplikasi Dana ini berperan sebagai layanan keuangan digital yang menggantikan dompet konvensional. Aplikasi Dana ini juga diresmikan pada tanggal 5 November 2018 oleh PT ISP Debit Indonesia Co. dengan Vince Iswara sebagai CEO-nya. Dana merupakan layanan fintech e-wallet, yaitu payment, yang memungkinkan penggunanya dapat menyimpan uang di aplikasi Dana. Pemakaian aplikasi Dana ini sangatlah mudah tentunya. Nanti pengguna tidak perlu repot untuk melakukan pembayaran secara tunai dan tidak perlu berurusan dengan uang kembalian. Hai semua, jadi pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendanaan aplikasi Dana pada setiap tahunnya. Pada tahun 2019, Dana didanai oleh PT Elang Sejahtera dengan kepemilikan saham sebesar 99%. Sama dengan tahun 2019, pada tahun 2020, PT Elang Sejahtera memiliki kepemilikan saham sebesar 99%. Artinya pada tahun 2020, PT Elang Sejahtera masih menjadi satu-satunya investor atau pendanaan aplikasi Dana. Kemudian pada tahun 2021, Sinarmas Group melalui PT Dian Swastika Sentosa memiliki kepemilikan saham di aplikasi Dana sebesar 350 miliar. Dan kemudian kepemilikan saham oleh PT Elang Sejahtera digantikan oleh Ela Mahkota Teknologi atau yang disingkat EMTK. Kemudian pada tahun 2020, saham aplikasi Dana dimiliki oleh Private Limited Lazada Pay Holding dan kemudian masih dimiliki oleh Sinarmas Group melalui PT Dian Swastika Sentosa. Jadi di sini saya akan menjelaskan mitra atau agen aplikasi Dana. Jadi yang dimaksud mitra atau agen resmi isi saldo Dana adalah pihak ketiga yang bekerjasama secara langsung maupun tidak langsung dengan Dana dalam penyediaan layanan isi saldo Dana. Dan berikut merupakan mitra bank transfer dari aplikasi Dana, yaitu ada Bank BRI, ada Bank BCA, ada Bank BNI, ada Bank Mandiri, ada Bank Cimniaga, Bank BSI, Bank BTPN, Bank Danamon, Bank Sinarmas, dan lain-lain. Sedangkan untuk agen resminya ada Alfamidi, ada Alfamart, ada kantor pos, ada Pegadaian, ada aplikasi Bukalapak, ada Akulaku, ada Ramayana, dan lain-lain. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja atau cara menggunakan aplikasi Dana. Yang pertama, teman-teman akan diminta mendownload aplikasi Dana melalui Play Store secara gratis. Setelah mendownload, biasanya di Play Store akan langsung menginstal aplikasi yang sudah kita download sebelumnya. Itu langkah yang kedua, menginstal aplikasi Dana. Setelah berhasil mendownload dan menginstal aplikasi Dana, teman-teman akan diminta untuk melakukan pendaftaran atau pembuatan akun. Jadi setelah download, install, dan pembuatan akun, aplikasi Dana siap untuk digunakan. Kemudian, sebelum melakukan pembayaran di aplikasi Dana, biasanya teman-teman harus mengisikan saldo terlebih dahulu. Caranya itu banyak metodenya. Salah satunya ada bisa melakukan top up melalui kartu ATM, debit mobile, internet banking, mobile banking, atau jasa yang menyediakan seperti Alfamart itu juga bisa.
Terus setelah teman-teman mengisikan saldo di aplikasi Dana, teman-teman tinggal tunggu nih saldonya udah masuk atau belum. Biasanya waktunya terbilang cepat. Kemudian setelah teman-teman berhasil mengisikan saldo, teman-teman bisa cek saldo teman-teman di aplikasi Dana tersebut itu ada berapa. Setelah itu, teman-teman dapat menggunakan aplikasi Dana untuk pembayaran online sesuai kebutuhan teman-teman ya, karena di fitur Dana itu banyak. Karena di aplikasi Dana itu fiturnya banyak, ada untuk pembayaran, bisa untuk pembelian pulsa, data, atau membayar tagihan listrik dan lainnya, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Itu untuk yang pembayaran online. Selain pembayaran online, Dana juga bisa digunakan untuk melakukan pembayaran secara offline. Biasanya kalau teman-teman ada di sebuah toko atau supermarket atau kafe, biasanya di tempat itu akan menyediakan sebuah barcode yang akan digunakan untuk membayar secara digital, kayak digital payment gitu. Jadi di situ teman-teman tinggal membuka aplikasi Dana, kemudian ada menu atau fitur pindah atau scan. Biasanya di situ teman-teman nanti akan tinggal men-scan barcode yang sudah disediakan oleh gerai-gerai offline, kemudian tinggal melakukan pembayaran. Itu dia cara menggunakan aplikasi Dana untuk pembayaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan dari aplikasi Dana ini. Untuk kelebihan yang pertama, aplikasi Dana ini telah didukung oleh 2 data center, yang dimana data center ini akan menjamin setiap transaksi dapat dilakukan secara terus-menerus dan tanpa adanya kendala. Untuk kelebihan yang kedua, proses pembuatan akun dari aplikasi Dana ini sangat praktis, bisa approve, registrasi real time, dan prosesnya pun hanya dilakukan dalam waktu beberapa menit saja. Untuk kelebihan yang ketiga, aplikasi ini telah terintegrasi Dukcapil atau Kependudukan Catatan Sipil. Dan kelebihan yang keempat, aplikasi ini mendapat 4 lisensi dari Bank Indonesia. Untuk yang kelima, aplikasi Dana ini menganut konsep open platform, yang dimana transaksi pembayaran dapat terhubung langsung ke platform online maupun offline. Untuk kelebihan yang keenam, transaksi pembayaran pada aplikasi ini dapat dilakukan menggunakan QR code atau scan barcode. Untuk kelebihan yang ketujuh, proses pembayaran pada aplikasi ini tergolong cepat dan praktis, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Untuk kelebihan yang terakhir, kelebihan yang ke-8, aplikasi ini dapat mentransfer ke bank tanpa biaya admin. Nah, untuk kekurangannya sendiri, aplikasi ini dapat melakukan pembayaran hanya kepada mitra-mitra yang bekerja sama pada aplikasi Dana ini. Nah, kemudian kekurangan yang kedua, sangat beresiko apabila pengguna melakukan pergantian nomor telepon, karena satu akun hanya dapat digunakan di satu smartphone saja. Kemudian kekurangan yang terakhir, kekurangan yang ketiga, tidak semua pengguna dapat menggunakan layanan gratis transfer, karena gratis transfer hanya dapat digunakan pada pengguna yang telah mengupgrade premium. Nah, itu tadi penjelasan terkait aplikasi Dana. Udah cukup lengkap kan ya? Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Terima kasih juga kepada Ibu Yola Anesta Valenti, Sarjana Ekonomi Magister Akuntan, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Finansial. Dinda Faras pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.